Oke, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, lagu ini mengajarkan kami untuk kami mau memancarkan kasih kepada dunia, memancarkan kasih kepada orang-orang di sekeliling kami. Pada saat ini, dunia kami dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, orang-orang di sekeliling kami juga, ya Tuhan, bahkan ada beberapa di antara kami yang juga sekarang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan ajar kami boleh peduli dan care pada sesama kami. Dan pada saat ini kami ingin mendoakan untuk beberapa saudara-saudari kami yang sedang terkena penyakit, khususnya COVID. Ada Cierna yang mungkin berhalangan hadir, ada Ama daripada Peter, Ama daripada Pak Yakub, dan ada AIE Ching di sekarang ini yang bergabung, join bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami sangat mohon akan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah, Tuhan yang boleh menyembuhkan. Tuhan, Engkau boleh memakai obat-obatan yang dikonsumsi, peralatan-peralatan medis. Jika ada beberapa di antaranya yang sedang dalam keadaan kritis, saat ini kami sangat mohon tangan kasih Tuhan yang boleh menjamah dan menyembuhkan mereka. Makasih Tuhan, ini permohonan kami, dan saat ini kami akan bersama-sama berbincang, membahas, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh tolong hamba-Mu ketika menyampaikan dan ketika kami nanti akan saling sharing, saling berbincang-bincang satu sama lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, gitu ya. Dunia kita, Indonesia, bangsa kita sekarang juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja seperti itu. Karena kita masih dihajar oleh COVID-19 dan banyak orang yang bertanya gitu ya, kapan selesai ini? Kapan sih bisa selesai COVID ini? Gitu ya. Nah, saat ini saudara-saudara, eh, saya dalam masa-masa pandemi ini saya tiba-tiba waktu membuka HP ya, waktu baca berita gitu. Saya tiba-tiba jadi apa namanya ya? Saya tiba-tiba bersuka cita. Ada kabar-kabar yang menggembirakan hati saya, membuat hati saya itu bersyukur sama Tuhan. Saya lihat ada akun-akun misalnya namanya dapur COVID, dapur Surabaya gitu ya. Lalu ada dapur Malang. Saya lupa nama-namanya. Tapi intinya adalah mereka itu khusus untuk memasak makanan-makanan untuk membantu pasien-pasien isoman gitu. Jadi mereka itu nanti masak kasih gratis ke warga-warga yang terkena COVID gitu. Nah, masih ada banyak hal lain lagi saya lihat ternyata di tengah pandemi seperti ini, seperti itu ya. Tetapi ada orang-orang yang menunjukkan kasih. Ada orang-orang yang bisa menunjukkan rasa kepedulian kepada orang-orang di sekitar gitu. Dan ini membuat hati saya itu tergugah gitu ya. Saya tergugah, saya benar-benar terharu melihat hal seperti ini. Nah, untuk itu kita malam hari ini mau merenungkan hal itu, Saudara. Yaitu di masa-masa pandemi seperti ini, kira-kira apa yang kita itu bisa lakukan gitu ya. Saya share screen. Oke. Apa yang kira-kira kita itu akan lakukan, yang bisa kita lakukan. Nah, untuk itu kita akan membaca firman Tuhan. Saya tidak tampilkan saya tidak tampilkan. Wah, ini kenapa nggak bisa jalan ya? Oke. Saya tidak tampilkan ayat-ayatnya. Nah, kita membuka Alkitab sendiri. Sorry. Mari kita membuka dari Matius pasal yang ke-25, ya, Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai yang ke-46, saudara-saudara. Saya coba share lagi screen ini. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ayat yang ke-31 sampai yang ke-46. Oke. Gitu ya. Bisa dilihat ini screen-nya Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Ini boleh mungkin minta tolong satu orang untuk membaca semuanya ya. Ini baca semuanya.
Mungkin saya boleh minta tolong, mungkin contoh Melisa boleh membantu membaca. Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini kita benar-benar coba hayati saudara ya. Ini perkataan Tuhan Yesus di khotbah akhir zaman. Di akhir khotbahnya, khotbah akhir zaman. Gitu. Di endingnya Tuhan Yesus khotbah seperti ini. Silakan Santo Melisa. Oke. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Iya. Thank you ya Santo Melisa. Ini khotbah Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus. Gitu ya. Di akhir khotbah tentang akhir zaman. Nah, perikop ini seperti aku sudah katakan berada dalam konteks akhir zaman. Gitu. Nah, kalau kita coba lihat di perikop-perikop sebelumnya, Tuhan Yesus tuh banyak bicara tentang akhir zaman. Kita itu harus berjaga-jaga, jangan seperti gadis yang bodoh, begitu ya. Nah, di perikop ini Tuhan Yesus sebenarnya juga ngomong tentang hal yang sama, yaitu tentang kesiapan kita anak-anak Tuhan untuk menyambut Tuhan Yesus, untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sebenarnya itu tetap di dalam konteks itu. Cuman, perikop ini agak beda sendiri dengan yang lainnya. Kalau kita perhatikan, yang lain-lain itu, kalau kita di perikop-perikop sebelumnya, itu Tuhan Yesus berbicara tentang kesiapan diri kita, ya kan ya. Itu lebih bicara tentang kita dengan Tuhan. Hubungan kita itu dengan Tuhan. Kita harus setia sampai akhir, kita harus bisa menggunakan talenta itu dengan baik. Itu berbicara tentang kita dengan Tuhan, dengan Tuhan, Sang Tuhan itu. Nah, tapi kenapa tiba-tiba di menjelang akhir daripada khotbah akhir zaman ini, kenapa malah disinggung itu tentang hubungan kita dengan sesama. Ini menunjukkan bahwa ternyata hubungan kita dengan sesama itu ada kaitannya dengan kesiapan kita dalam menyambut kedatangannya, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, hubungan kita dengan sesama kita itu
ada kaitannya dengan kesiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ini penting sekali ternyata mengenai hubungan kita dengan sesama. Nah, sebelum lanjut, mungkin kita perlu coba bahas dulu di sini. Karena kan kalau kita lihat kok kesannya itu kita akan masuk ke surga, kita akan diselamatkan oleh Tuhan, itu ketika kita itu melakukan kita memperhatikan orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang sakit. Dengan cara seperti itu baru kita bisa selamat. Apakah benar nggak, saudara-saudara? Coba kita diskusi dulu yuk. Ya kan ya. Saya waktu awal-awal baca perikop ini juga agak bingung gitu ya. Jadi kita diselamatkan itu karena iman, karena percaya kepada Tuhan Yesus saja. Kan seperti itu ya iman kita ya. Atau kita harus do something gitu ya, harus memperhatikan orang-orang seperti ini gitu. Silakan coba kita berpikir dulu. Sebelum kita lanjut nih saudara-saudara. Kita bahas tentang keselamatan dulu deh ya. Mungkin siapa dulu yang mau menanggapi? Mungkin Pak Iwan dulu. Ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya kan mati kan. Iman tanpa perbuatan dalam mati. Jadi kalau namanya beriman tapi tidak ada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang salah satunya mengasihi sesama manusia, ya berarti kan imannya memang iman palsu. Dia cuma hanya sekedar ngomong beriman tapi tanpa ada perbuatan yang menunjukkan iman orang-orang tersebut kepada Tuhan. Itu sih. Ya. Oke. Mungkin ada yang lain mungkin? Satu orang lagi? Mungkin Irawan? Iya, saya lanjut dulu kalau gitu ya. Jadi sebenarnya di bagian ini kalau kita perhatikan sama-sama, ya Tuhan Yesus ini sebenarnya gini, ini bukanlah ayat pendukung doktrin keselamatan, gitu ya. Ini perlu dicatat, gitu ya. Jadi doktrin keselamatan itu bukan ditentukan berdasarkan perikop ini. Keselamatan itu tetap datang dari hanya percaya kepada Tuhan Yesus, itu perlu dicatat. Saudara-saudara, gitu ya. Kita percaya, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian itulah jalan untuk kita itu bisa selamat. Bukan dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, tetapi kenapa Tuhan Yesus menyebutkan ayat ini? Kenapa Tuhan Yesus khotbahnya seperti itu? Gitu ya. Nanti kita akan gali lebih lanjut. Ini menarik sekali, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata yang Tuhan Yesus ingin sampaikan adalah salah satu ciri utama daripada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah dia pasti akan mengasihi Tuhan dan dia pasti akan mengasihi sesama. Coba sama-sama kita sebutkan kalimat ini ya. 1, 2, 3. Ciri-ciri utama orang Kristen mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu hukum yang paling tinggi dan itu ciri-ciri orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, ciri-ciri orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang punya masalah di dalam mengasihi Tuhan dan di dalam mengasihi sesamanya manusia, sebenarnya perlu dipertanyakan, itu orang sudah lahir baru atau belum? Gitu. Apakah kita sudah lahir baru? Apakah kita benar-benar sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau belum? Karena orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan mengasihi Tuhan dan dia pasti akan mengasihi sesama. Ada kasih yang mengalir keluar itu. Dia menerima kasih anugerah dari Tuhan, ya kan? Yang keselamatan itu, yang cuma-cuma itu, kemudian dia juga akan membagikannya itu kepada orang lain. Dia juga akan mengasihi kepada Tuhan yang sudah mengasihi dia. Seperti itu. Nah, jadi ini dulu yang perlu kita catat. Keselamatan tetap datang dari hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ya, ciri orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus itu pasti dia akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, kita hari ini akan membahas khusus yang mengasihi sesama ini. Itu.
Nah, dalam perikop ini Tuhan Yesus ingin kita itu peduli kepada orang-orang yang lemah, gitu ya. Nah, coba kita bahas dulu yuk, siapa sih orang-orang ini? Gitu ya. Orang-orang yang Tuhan Yesus katakan tadi. Kita lihat di sini ya, ada 5 setidaknya. Kalau tadi di ayat yang kita lihat tadi kita baca ya, setidaknya ada 5. Orang yang lapar, ada orang yang haus, ada orang yang telanjang, ada orang yang sakit, ada orang yang ada di dalam penjara. Jadi ada lapar, haus, telanjang, sakit, dalam penjara. Lapar itu bicara tentang ya dia tidak dapat makan, kesulitan mendapat makanan. Haus juga sama, bukan? Telanjang dia tidak memiliki pelindung ya yang melindungi dirinya, sakit. Kemudian dia di dalam penjara. Sebenarnya kalau saya ingin tanya kita, kelima hal ini kalau kita singkat menjadi 3 kata. Ini adalah orang yang apa, saudara? Orang yang apa, saudara? Kelima hal ini dapat tergolong menjadi satu golongan. Itu adalah orang yang apa? Apa, saudara-saudara? Dia adalah orang yang sedang lemah. Ya. Dia adalah orang yang lagi tidak berdaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan dia ingin kita memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Biasanya orang-orang Kristen ketika membaca perikop ini, penghakiman terakhir ini, yang orang-orang Kristen pikirkan itu adalah baksos. Bakti sosial, bantuan sosial, pergi ke panti asuhan, terus pergi ke penjara, kunjungan ke penjara. Saya pernah melakukan itu semua ya. Kunjungan mungkin ke panti jompo gitu atau mungkin ke rumah sakit, kadang ada gereja yang ke rumah sakit jiwa gitu ya, melayani orang-orang yang sakit jiwa begitu. Itu baik, Saudara. Tapi apakah orang yang sedang lemah dan tidak berdaya yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu hanyalah orang-orang seperti itu? Tidak, Saudara. Ternyata kalau kita mau gali lebih lanjut, orang yang sedang lemah dan tidak berdaya ini banyak sekali, Saudara. Dia bahkan mungkin ada di sekeliling kita sekarang ini. Bisa jadi dia itu adalah partner kerja kita, dia adalah orang-orang mungkin ada di dalam keluarga kita, keluarga jauh misalnya, yang sedang lemah dan tidak berdaya. Ini macam-macam, gitu, macam-macam. Banyak sekali bentuknya, tetapi intinya adalah dia lemah dan tidak berdaya. Dan yang sangat menarik di sini adalah Tuhan Yesus itu kemudian mengidentifikasikan dirinya pada orang-orang lemah itu. Dikatakan bahwa kalau kamu memperhatikan mereka, kamu juga memperhatikan aku sebenarnya. Luar biasa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hati Tuhan Yesus itu ada pada orang-orang yang sedang lemah dan tidak berdaya ini. Hati Tuhan Yesus itu ada pada mereka. Bukankah Tuhan Yesus bukankah Tuhan Yesus itu ketika dia datang ke dalam dunia, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk menolong orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, bukan? Kalau kita lihat di Lukas 5 ayat yang ke-32, Tuhan Yesus bilang, ada di sini? Oh, nggak ada ya. Tuhan Yesus bilang gini, aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus bilang di Lukas 5 ayat 32 ya, aku datang bukan untuk panggil orang benar, orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merasa dirinya kuat, orang-orang Farisi saat itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang gak mampu, orang-orang yang gak berdaya menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, kepada orang-orang seperti itu Tuhan Yesus datang dan mau tolong. Jadi ketika membaca ayat ini, ayat-ayat tadi itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hati Tuhan Yesus itu ada pada mereka yang lemah, ada pada mereka yang sedang tidak berdaya saat ini. Tuhan Yesus ada pada mereka. Karena itu Tuhan Yesus dia ingin kita itu peduli juga kepada orang-orang seperti itu. Nah, kalau tadi kita lihat di sini kan dibagi 2 ya, ada golongan domba, ada golongan kambing gitu ya. Nah, kalau golongan domba jelas adalah orang-orang yang peduli kepada sesamanya, yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, golongan yang kambing tadi, kalau kita lihat, udah jelas mereka itu bukan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Karena kalau mereka percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, pasti itu akan muncul di dalam perbuatan mereka. Seperti Pak Iwan bilang ya,
iman tanpa perbuatan itu mati. Gitu. Dia pasti akan muncul dalam hatinya, dia pasti mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi sesamanya. Gitu. Nah, kalau mereka percaya sama Tuhan Yesus, mereka akan tahu hati Tuhan Yesus itu ada di mana. Hati Tuhan Yesus itu ada pada mereka yang sedang tidak berdaya, ada pada mereka yang sedang lemah, dan mereka bersedia mengulurkan tangan untuk membantu. Gitu. Ya saudara-saudara, jadi ini bukan berbicara tentang doktrin keselamatan, gitu ya, tetapi ini lebih berbicara tentang kita itu perlu peduli dengan sesama kita. Itu adalah ciri utama orang Kristen, yaitu punya kasih, gitu ya. Dia punya love, dia memancarkan kasih itu kepada dunia, seperti yang lagu tadi kita nyanyikan. Oke, lalu sekarang apa yang kira-kira kita itu bisa lakukan sekarang ini? Itu ya. Seperti yang kita bahas tadi bahwa orang-orang di sini adalah orang-orang yang tidak berdaya. Itu bisa berupa banyak hal. Orang yang lagi sulit ekonominya, kemudian orang yang lagi sakit. Nah, yang lagi sakit ini kayaknya banyak nih sekarang ini. Ya, sekarang lagi COVID, banyak itu orang-orang sakit. Sekarang bahkan makin terasa di sekeliling kita. Bahkan nih keluarga saya, maksudnya kuku saya itu juga kena, ya, kena COVID. Satu keluarga kena, banyak, makin terasa ini dekat. Lalu ada orang yang lagi sedih, ada orang yang lagi frustrasi, gitu. Terkadang mungkin kita ketika bekerja, kita kerja di kantor, gitu ya, atau kita kerja di toko dan sebagainya. Kita sebenarnya bisa melihat dari raut muka, raut wajah orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bisa tampak kok orang itu sebenarnya lagi sedih, lagi frustrasi, lagi stres. Gitu. Nah, Tuhan Yesus itu ingin kita peduli sama mereka. Kita mungkin nggak usah jauh-jauh lah, karena kalau kita mau sampai seluruh dunia, terlalu banyak orang-orang yang lagi nggak berdaya itu. Kita nggak mungkin bisa menjangkau semua. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Gitu. Dari orang-orang yang ada di sekitar kita dulu, kita itu peduli, kita itu perhatikan mereka. Nah, bentuk pertolongan kita pada mereka pun itu bisa ada banyak cara. Ini nggak selalu ngomongin tentang uang, saudara-saudara. Uang tentu salah satunya, bantuan dana, ya. Tapi kemudian atau bantuan makanan, tapi ini juga bisa kita itu menelepon, ini juga bisa kita itu menguatkan mereka, ya kan? Dan ada banyak cara. Kita itu bisa menunjukkan kasih kepedulian kita kepada mereka yang sekarang sedang dalam keadaan yang lemah dan tidak berdaya. Banyak sekali caranya yang bisa kita lakukan. Memang kita nggak bisa ketemu tatap muka, tapi bersyukur media sosial ada. Kita bisa lakukan. Nah, ini yang juga saya lakukan, gitu ya. Ada banyak orang, baik dalam jemaat kita sendiri, atau kemudian teman-teman saya, kemudian ada orang-orang yang kadang-kadang jemaat yang di luar Medan, seperti bisa di Balikpapan, ada yang di Surabaya, di Jakarta, kadang ada chat gitu. Saya doakan, saya kuatkan, gitu. Nah, saudara, kita hari-hari ini dalam keadaan masa-masa sulit, sangat dibutuhkan kita sebagai sesama anak Tuhan ini kita bisa saling menguatkan. Dan juga kita itu bisa menguatkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dengan jalan, ya nanti dia bisa melihat kita teladan Kristus, dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, jadi mari kita mau tunjukkan kepedulian kita itu kepada mereka. Nah sekarang di era medsos nih, ya kan ada Instagram, ada Facebook, setiap kita punya, ya mungkin ada yang nggak punya, ada yang punya. Tapi bagi kita yang punya, kita juga bisa gunakan tuh medsos itu untuk jadi berkat. Dengan kita tuh men-sharingkan quote-quote rohani misalnya. Kita taruh di story, kita taruh di feed gitu ya. Kita taruh itu. Kadang-kadang ya kalau di Instagram saya kan sering itu. Setiap yang saya sharingkan di grup WA jemaat tiap pagi itu ya daily quote itu saya taruh di Instagram juga. Gitu. Nah, kadang-kadang ada orang luar gitu ya waktu membaca quote ini, mereka terberkati. Terima kasih quote yang menguatkan. Kadang-kadang ada orang yang tidak percaya yang juga membalas saya, terima kasih, ini menguatkan saya. Seperti itu. Nah, kita bisa melakukan hal-hal seperti itu dari hal-hal yang kecil. Ya, untuk kita itu apa? Kita berusaha membagikan kasih. Ya. Kemudian kita itu juga kepada orang yang belum percaya, kita membagikan Injil kepada mereka. Ya.
Jadi mari saudara, saya mau ajak setiap kita mulai di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kita mau membagikan kasih itu. Jadi pertanyaan sekali lagi untuk setiap kita seperti tema kita pada malam hari ini ya, apa yang akan kita lakukan? Gitu. Nah, mungkin sekarang kita akan saling sharing gitu ya. Oh ya, sebelum sharing, saya ingin coba sampaikan dulu juga. Di sini ada mungkin di antara kita juga sudah banyak ya membantu, sudah banyak membagikan kasih kepedulian kepada orang-orang. Saya sangat terharu mendengarnya dan saya cuma ingin bilang tetap semangat gitu. Saya lihat juga di sini ada Pak Cuncun Memutiara yang terus melayani banyak orang, banyak pasien yang membutuhkan kamar, gitu. Dan juga saya nggak tahu rekan-rekan yang lain mungkin juga ada dalam bentuk-bentuk yang lain kita banyak membantu orang, gitu ya. Di masa-masa ini mungkin terkadang membuat kita itu capek, membuat kita itu lelah, ya kan ya. Tapi yang saya ingin katakan di sini tetap semangat saudara, karena kita sedang menjalankan apa yang diharapkan, yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Ingat tadi ketika dikatakan ketika kau melakukan kepada mereka yang lemah, salah satu daripada mereka yang lemah ini, kamu tuh sudah melakukannya untuk aku. Gitu. Nah, biarlah ini boleh menjadi semangat untuk setiap kita. Jangan patah semangat, jangan berhenti, ya. Tetap kita tunjukkan kasih, kita tetap bagikan kasih itu kepada dunia. Kita mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.